Setiap orang memiliki ketertarikan pada lawan jenisnya, namun hal itu akan susah untuk diwujudkan bersama jika salah satu di antara mereka sudah berkeluarga. Mereka menjadi secara supaya bisa ketemuan hingga terjadilah sesuatu seperti kisah pria dan wanita yang ada di film ini. Film dengan judul The Off School yang dirilis pada tahun 2014. Yang lalu ini akan menceritakan kisah mereka. Film ini memiliki jalan cerita yang saling terhubung. Supaya tidak bingung, aku akan membagi jalan ceritanya menjadi dua bagian. Jadi kali ini, aku akan membahas dari sisi wanita terlebih dahulu. Pria ini bernama Igor, bekerja di salah satu perusahaan menjadi tukang ledeng. Sementara ini adalah Vina, bekerja di satu perusahaan yang sama dengan Igor menjadi tukang penyaji kopi. Mereka memiliki ketertarikan satu sama lain. Kala itu mereka tidak sengaja ketemu di ruang kerjanya Igor dan sepertinya mereka memiliki ketertarikan satu sama lain. Tentu saja mereka mencoba mengambil kesempatan di sela-sela pekerjaan, namun sayangnya mereka tidak nyaman jika harus main di sana. Jadi mereka menyudahi kegiatan itu dan berencana ingin menjadi tempat yang lebih baik. Kali pertama bertemu, Vina masih malu-malu dan tidak memberikan namanya pada Igor. Vina memiliki seorang anak bernama Lorenzo. Setiap hari dia akan mengantar jemput anaknya di sekolah. Kala itu sebelum pulang, guru memberitahukan murid-muridnya kalau 1 bulan lagi akan diadakan festival anak-anak sekolah dan akan diisi dengan sebuah drama dengan tema hewan diminta untuk menjadi singa nantinya. Tentu saja dia sangat senang saat itu Lensa ikut temannya pulang ke rumah karena Vina akan datang terlambat. Jadi Vina menyusulnya dan membawanya pulang. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil. Vina dan suaminya telah lama bercerai, namun Lorenzo masih berkomunikasi dengan ayahnya dan sepertinya pindah tidak begitu menyukai ketika hal itu terjadi saat rumah sepi dan tidur. Punya kebiasaan yang unik, dia melepaskan semua pakaiannya dan bersantai dengan rokoknya. Namun terkadang kegiatannya itu terganggu karena Lorenzo kini hampir tiap malam suka terbangun dan mencarinya. Hasilnya Lorenzo karena omelan. Keesokan harinya Vina dan Igor kali itu sedang makan siang di kantin. Mereka saling tatap-tatapan sembari Pira memperlihatkan itunya seolah-olah dia memberikan kode dan mereka pun ketemuan di salah satu ruangan yang sepi. Dan ya, udah bisa ketebak kalau mereka lagi ngapain. Lagi-lagi ikut tidak nyaman dan meminta menjadi tempat yang lebih baik. Salah satunya adalah penginapan malam. Itu juga membedakan dirinya check-in di salah satu ke hotel dan menunggu pindah di sana dengan sabar ya. Menunggu sementara, Vina mencoba mencari cara supaya dia bisa pergi dan beralasan pada anaknya. Jadi dia berbohong kalau dia akan pergi ke rumah tantenya yang lagi butuh bantuan. Kalau itu saja rencana akan berhasil. Dia sudah senyum-senyum, namun tiba-tiba Lorenzo menelepon minta bantuan. Masalahnya sepele, dia tidak tahu di mana selerati yang disimpan ibunya. Vina yang kesal mau nggak mau kembali ke rumah, namun pas sampai di sana ternyata Lensa sudah mendapatkan seleroti dan menyata dia sambil nonton TV. Vina kala itu merasa dikerjai oleh anaknya sendiri. Jadi malam itu pertemuannya dengan Igor gagal. Ketemuan lagi di kerjaan, pindah minta maaf karena tadi malam dia benar-benar tidak bisa karena anaknya. Dia berjanji malam ini dia pasti bisa. Jadi kali ini pindah yang pergi duluan, gantian Igor yang mencari-cari alasan pada istrinya supaya bisa menyusul Vina di sana. Malam itu Igor beralasan mau keluar cari cemilan. Padahal kalau istrinya yang bernama Flora tidak memperdulikannya, namun bodohnya Igor malah iseng-iseng ngajak Flora. Hasilnya Flora mau ikut dan mereka pun malah nongkrong bersama di pinggir jalan. Igor ditelepon Vina berkali-kali, namun dia tidak mengangkatnya. Kejadian ini seperti di bawah pembalasan bagi Vina. Dan tentu saja malam itu lagi mereka gagal ketemuan. Semenjak malam itu Vina tidak pernah melihat ataupun menemukan Igor di kantor. Di tempat kerjanya juga tidak ada akibatnya bila jadi kesal dan bawaannya pengen marah terus. Bahkan ketika dia dan anaknya sedang membeli kain untuk dibuat baju singa, dia juga masih aja terlihat kesal dan marah-marah pada penjualnya. Baru saya melatih itu malah ketakutan dan pergi. Beruntung Dina masih bisa menemukan Lorenzo di sana. Jika tidak, bagaimana jadinya? Kekesalan Vina ternyata tidak sampai di situ aja. Vina juga sering dibuat jengkel oleh anaknya. Mainan-mainan di kamar Lensa tergeletak berhamburan dan itu membuat Vina semakin geram. Jadi Pinang menyimpul dan membuang merah-merah milik Lorenzo yang lagi berada di sekolah. Begitu sampai di rumah dia terkejut melihat isi kamarnya udah pada kosong. Mainan-mainan kesayangannya hilang, dibuang oleh ibunya sendiri. Vina beralasan kalau mainan itu sudah usang dan jelek. Jadi sebagai gantinya, dia memberikan sebuah mobil-mobilan kecil untuk Lorenzo. Makin kesini Vina menjalani pekerjaan dan hidupnya seperti tidak mood. Apalagi hubungannya dengan Igor hilang entah kemana. Sampai suatu hari tak jauh dari tempat ia bekerja, pindah melatih ekor. Sedang berolahraga bersama teman-temannya, tentu saja pindah senang karena akhirnya
dia bisa melihat Igor kembali. Karena itu Igor selesai olahraga dan bersantai sejenak. Melihat itu Vina lantas menjawab menelponnya, namun sayang agar tidak menjawab apa yang sebenarnya terjadi padanya. Apakah dia masih marah karena Vina tidak datang saat diajak ke hotel? Kesalahan pindah tidak sampai di situ. Saat itu ular selamat datanginya sambil mengatakan kalau mobil-mobilannya telah hilang terjatuh di suatu tempat tidak yang berusaha mencarinya, namun hasilnya nihil. Belum lagi saat pulang bersama meminta dibuatkan pancake, namun tidak dihabiskan. Lagi-lagi kelakuan anaknya itu membuat Pindah jadi kesal dan mulai menunjukkan amarahnya. Tombol perlahan-lahan Bintang mulai sadar kalau apa yang ia lakukan ini tidak berguna. Anaknya masih belum mengerti apa-apa. Namun saya nggak perlakuan Pindah pada Lorenzo membuat orang itu jadi agak sedikit trauma. Dan mungkin ada rasa kesal. Lorenzo mulai terlihat merengut dan tidak ingin dipegang rambutnya. Meskipun begitu Pindah tidak ingin sang anak membenci dirinya dan akhirnya dia selesai membuatkan baju singa untuk festival. Dan itu sangat membuat Lorenzo senang, dia menyukainya. Beberapa hari kemudian, barusan mengenakan baju singa buatan ibunya. Tapi sayangnya Lorenzo tidak pergi ke festival tersebut. Lorenzo akan ikut ayahnya untuk sementara waktu. Tentu saja dalam hati Vina merasa sedih. Vina minta mantan suaminya itu untuk menjaga dan merawat Lorenzo selama ia bersamanya. Begitu mereka pergi, Pindah kembali masuk ke apartemennya dan berubah menjadi polosan. Ya kalian tahu aja maksudnya apa kan? Dan ternyata tak lama Igor datang. Lalu mereka pun melakukan apa yang sudah mereka impikan sejak lama. Tidak ada siapa-siapa yang akan mengganggunya. Mereka bebas. Tapi apakah dengan begitu hidup mereka akan bahagia? Apakah mereka tidak merasakan penyesalan dalam hidupnya? Bagaimana menurut kalian? Itulah tadi alur cerita film The Spring. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.